Semua orang tentunya ingin memiliki pendapatan yang memadai, termasuk teman-teman. Mungkin ada yang ingin jadi miliarder atau sekedar menambah penghasilan, tapi kalau kita lihat kenyataannya, masih banyak anak muda yang menganggur. Dari data tahun kemarin, nyaris 10 juta Gen Z menganggur. Tapi kalaupun udah kerja, kebutuhan itu tetap sering mendesak. Budget hidup belum tentu cukup, lebih sering makan mie instan daripada makanan yang bergizi. Ditambah lagi hanya sedikit saja penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kondisinya menjadi semakin sulit. Nah, internet bisa menjadi alternatif. Dan di video ini saya akan tunjukkan 7 ide penghasilan yang ada di internet, dari yang sekedar untuk nambah penghasilan doang, sampai yang bisa dijadikan usaha tetap. Yang pertama ini yang paling bisa cepat dimulai, yaitu makelar online. Kalau dengar kata makelar, biasanya mikir, wah jadi calon nih. Tapi ini bisa cukup menguntungkan, bisa mulai pakai HP doang. Sebagai makelar, kita nawarin produk atau jasa pihak lain, dan kalau kejual, kita dapat persenan. Bentuk modern dari makelar ini adalah affiliate marketing. Tapi ini sebetulnya udah ada cukup lama, saya sendiri mulai affiliate marketing itu di tahun 2007, dan beberapa tahun sebelum itu pun juga sebetulnya udah ada. Cuma waktu itu yang rame adalah di luar negeri. Untuk jadi makelar atau affiliate, kita bisa join suatu affiliate program, ini bisa melalui affiliate network atau join langsung di website vendor produknya. Jadi TikTok Shop itu hanya salah satunya. Tugas affiliate itu hanya mendatangkan traffic atau pengunjung melalui tracking khusus yang diberikan kepada kita. Dan umumnya berbentuk link. Nah, untuk persentase komisinya, kalau produk fisik itu nggak besar, biasanya cuma sekitar 1% sampai 10%-an, dan yang 10% juga jarang ya. Yang lebih besar itu adalah produk digital, itu bisa 20% sampai 50%. Nah, waktu jadi pengangguran dulu itu saya pernah promosiin produk luar negeri, itu harganya $500, dan komisinya 50%, saya cuma berhasil dapetin 2 customer doang. Tapi karena komisinya 50%, saya bisa dapet $500. Strategi dan taktik yang lebih detail pernah saya jelasin di lessmentcreator.id. Kalau mau baca, linknya ada di deskripsi. Cara berpromosi sebagai affiliate itu beragam, tapi banyak pemula yang gagal itu karena menyebar link secara random, nggak tahu juga targetnya siapa, dan nggak pakai taktik dan strategi marketing. Nah, yang namanya marketing itu dimulai dengan mengenali target audience, terus kebutuhan mereka apa, minat mereka apa. Jadi produk-produk affiliate yang dipasarin itu bisa disesuaikan dengan keinginan target audience. Cara yang lebih baik adalah mendatangkan traffic secara organik melalui konten. Nah, dalam digital marketing, ini disebut sebagai inbound marketing. Kontennya pun tidak terbatas hanya konten sosial media, tapi kita bisa pakai blog, email marketing, share PDF dokumen seperti tutorial, dan jenis konten lainnya. Nah, untuk mencari affiliate program atau affiliate network, itu selain di Shopee, TikTok, atau Tokopedia, saya pernah jelasin juga di artikel ini, nanti silahkan dibaca. Banyak orang yang ingin punya barang bagus atau branded, tapi nggak semua orang mampu beli barang baru dengan harga mahal. Sebagai alternatif, orang akan mencari barang second. Bahkan tiap hari itu banyak orang yang membeli beragam barang second di internet. Nah, jadi ini adalah peluang besar, teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk menjadi penyedia barang bekas. Awalnya mungkin coba-coba dulu aja atau dilakukan sesekali aja. Nah, teman-teman bisa jual barang punya sendiri, kalau memang udah ada yang nggak kepake, atau kolaborasi dengan teman dan juga keluarga. Ya, di sini kalian ibaratnya tuh jadi makelar barang bekas. Salah satu tempat untuk jualan barang bekas itu yang paling umum adalah Facebook Marketplace. Nah, di sini ada beragam produk second ya. Terus di sini juga kita bisa lihat kategorinya. Contohnya misalnya elektronik. Nah, di sini ada beragam iklan untuk produk elektronik. Terus di sini juga ada subkategorinya. Nah, untuk jualan, klik tombol new listing. Pilih kategori yang sesuai dengan jenis barang yang mau dijual, misalnya item. Nah, pasang foto-foto produknya itu yang bagus dan menarik, jadi jangan asal pasang ya. Tulis judul yang deskriptif dan bisa menarik perhatian calon pembeli. Tambahkan juga detail, ini harus singkat, jelas, dan juga menarik. Sekalian juga dengan nomor kontaknya ya, supaya gampang dihubungi. Sedangkan untuk opsi bus, ini jangan dinyalain, kecuali kalau mau pasang iklan yang berbayar. Nah, tempat lain untuk jual barang second adalah OLX. Ini pastinya kalian juga udah pernah dengar. Di sini juga ada beragam kategori ya, untuk jualan barang second. Nah, selain itu juga ada Carousel yang memang marketplace khusus untuk jualan barang second. Nah, kalau khusus untuk HP second, ada website yang namanya maujual.com. Ini khusus untuk HP. Nah, cuma saat menjual barang bekas itu, teman-teman juga perlu ngerti marketing, perlu bisa melihat juga apa yang dibutuhkan oleh marketnya ya, target audience-nya siapa, terus tingkat kompetisinya juga seperti apa. Kalau teman-teman udah lebih serius, teman-teman juga bisa cari supplier barang second. Dan tentunya bisa juga bikin e-commerce barang second punya kalian sendiri di Shopee, Tokped, Bukalapak, atau di TikTok Shop. Untuk jualan ke luar negeri, bisa dilakukan melalui eBay. Ini adalah marketplace terbesar di dunia untuk barang bekas. Ide penghasilan yang ketiga adalah YouTube Automation.
Satu channel YouTube itu bisa memiliki beberapa sumber pemasukan seperti AdSense, URL membership, terus juga affiliate program, dan lain-lain. Nah, YouTube Automation ini konsepnya adalah membangun channel YouTube di mana kita tidak tampil di videonya. Dan selain itu, kita juga tidak banyak terlibat dalam produksi videonya. Dan ini yang dibuat itu bukan channel asal-asalan, bukan yang dibuat 100% oleh AI, dan juga bukan promote video orang lain, bukan bikin kompilasi meme kayak gitu. Video-video yang dibuat harus orisinil dan memiliki value untuk target audiensnya. Ini supaya tidak terkena masalah monetisasi. Channel Starting 11, terus ngomongin uang, dan juga dalam semenit adalah channel-channel tanpa wajah yang sudah besar di Indonesia. Untuk niche-nya, teman-teman pilih yang CPM-nya itu besar atau setidaknya menengah. CPM itu adalah cost per mili atau harga per 1000 tayangan iklan. Ini report income salah satu video saya. CPM-nya dapat segini dan ini dibagi 2 sama YouTube. Nah, bagian untuk saya sebesar ini dan ini disebut RPM. RPM adalah singkatan dari revenue per mili atau pendapatan per 1000 view. Nah, ini total view yang didapat, dan ini total pendapatan yang saya dapat dari video ini. Nah, untuk produksi videonya ada beberapa opsi. Pertama, rekrut partner yang bisa produksi video, terus bagi keuntungan. Opsi kedua, sewa jasa freelancer. Kalau kita masuk ke situs freelance seperti facebook.id, di sini banyak freelancer yang bisa di-hire untuk pekerjaan videonya. Ada video editor, terus juga pengisi suara, dan untuk penulisan konten juga ada. Untuk video editing, ini kisaran biayanya 150 ribuan, tapi kalau yang lebih bagus itu lebih mahal juga ya. Cuma kalau sewa freelancer itu memang harus mengeluarkan modal dulu. Nah, kalau nggak nemu partner atau nggak punya modal, bisa pilih opsi ketiga, jadi lakukan dulu semuanya sendiri sambil pelajari ilmu YouTube-nya. Nah, nanti setelah ada penghasilan, baru mulai sewa freelancer. Strategi tentang YouTube dulu sering dibahas di channel ini, nanti bisa kalian lihat. Tapi kalau kalian merasa nggak cocok dengan YouTube, kalian bisa coba ide penghasilan yang keempat, yaitu freelancing, alias tenaga kerja lepas. Freelancing ini adalah profesi yang pernah saya geluti beberapa tahun lalu, dan saya pernah ceritakan secara detail di video ini. Jadi pada dasarnya freelancing itu jual jasa lewat internet, bidangnya bisa apa aja sesuai dengan skill yang kalian miliki. Tapi yang yang cukup menyanyikan itu salah satunya adalah video editing. Ini karena saat ini banyak sekali konten kreator, dan gak semua orang yang jadi konten kreator itu bisa ngedit, atau kalaupun bisa ngedit mereka perlu bantuan agar produksi videonya lebih cepat. Terus yang bayarannya lebih besar adalah web development. Selain itu software development juga lebih besar lagi, dan zaman sekarang itu blockchain programmer ini potensinya sangat menjanjikan. Buat yang belum tahu blockchain, ini urusannya sama kripto. Graphic design juga dibutuhkan di beberapa area, YouTuber banyak yang perlu thumbnail designer, apalagi di luar negeri itu juga lebih banyak. Terus perusahaan juga banyak yang butuh bikin logo, pitch deck, dan berbagai jenis desain lainnya. Selain itu dalam industri software, banyak juga dibutuhkan UI UX designer. Untuk menulis konten, pengisi suara, virtual assistant ini juga sering dibutuhkan. Bayarannya bisa per jam atau per project, dan project yang didapat tidak hanya dari Indonesia saja, bisa juga dari luar negeri. Tapi memang harus bisa bahasa Inggris. Nah, tentunya sebagai freelancer juga kita harus punya wawasan dasar marketing, karena kita juga harus bisa memasarkan jasa freelancer yang kita jual. Teman-teman bisa memasarkan jasa kalian melalui situs freelancing seperti facebook.id tadi. Bisa juga cari project di freelancer.co.id. Nah, ini daftar dulu sebagai freelancer, lalu cari pekerjaan di sini sesuai dengan keahlian kalian. Situs freelancing lainnya adalah 1000.com, ini dulunya bernama 1000lancer. Terus ada juga project.co.id di mana tersedia banyak job dari murah sampai mahal. Namun jangan hanya mengandalkan situs freelancing saja. Untuk memperbesar peluang dapat job, bangun juga personal branding sosial media dan lakukan cold outreach. Dulu strateginya pernah saya jelasin di video ini, nanti kalian bisa tonton kalau tertarik jadi freelancer. Ide penghasilan yang kelima adalah bug bounty hunter. Tapi ini bukan memburu buronan, melainkan bug dan celah keamanan pada suatu aplikasi. Nah, kalau sukses, ini bayarannya bisa gede. Di tahun 2023 aja Google telah membayar total nilai $10 juta kepada para bounty hunter. Nah, cara kerjanya gini. Misalnya seorang bounty hunter menemukan celah keamanan pada suatu aplikasi, contohnya YouTube, dan celah tersebut bisa dieksploitasi oleh hacker. Dia bisa melaporkan hal tersebut sama pemilik aplikasinya, dan kalau memang valid, dia akan dibayar oleh perusahaan aplikasi tersebut. Bayarannya bisa sampai puluhan ribu dolar. Perusahaan-perusahaan teknologi di internet itu udah banyak yang membuka program bug bounty hunter. Contohnya seperti Google, Microsoft, Netflix, dan lain-lain. Platform yang populer saat ini adalah HackerOne. Platform ini menghubungkan bounty hunter dengan banyak perusahaan aplikasi. Selain itu ada Bugcrowd yang merupakan pesaing dari HackerOne. Nah, sedangkan kalau Google itu nge-host sendiri bounty programnya dengan alamat bughunters.google.com. Nah, buat teman-teman yang ingin menggeluti bidang ini, di internet terdapat banyak tempat untuk belajar cybersecurity. Salah satu yang cukup bagus adalah Hack the Box. Di sini kita bisa belajar cybersecurity secara online.
Dan Google sendiri menawarkan program sertifikasi untuk cyber security. Baik affiliate marketing, jual barang bekas, YouTube automation, dan juga freelancing, semuanya membutuhkan wawasan marketing. Ya karena memang perlu datengin traffic. Dan tadi saya sempat juga mention inbound marketing, yaitu strategi dalam mendatangkan traffic dengan mendistribusikan konten. Jadi kenapa enggak, sekalian aja jadi content creator. Jadi content creator di sini bukan sekedar bikin konten atau mengejar viralitas, tapi membangun audience dan personal branding. Ini sebabnya saya pisahin juga dengan YouTube automation, karena di sini kita harus menampilkan wajah. Di sini lebih menekankan personal branding, dan untuk jadi content creator itu juga nggak sekedar di YouTube. Nah, dan untuk seorang freelancer itu juga bisa menggunakan sosial media untuk memperlihatkan portofolionya. Karena kalau misalkan cuma mengandalkan freelancing platform, contohnya seperti project.co.id, itu kompetisinya sangat tinggi. Nah, walaupun content creation itu juga nggak bisa disebut gampang, tapi ini bisa jadi kesempatan dalam belajar strategi social media marketing, terus juga dalam mengenali audiens dan juga marketnya. Ilmu-ilmunya sendiri banyak dibahas di website creator.id dan teman-teman bisa juga join newsletternya secara gratis. Selain dapat masukan dari iklan, endorse, affiliate marketing, atau juga jualan jasa, seorang content creator itu juga bisa dapat penghasilan dari sumber lainnya. Dan salah satu yang cukup menguntungkan adalah menjual produk digital. Menjual produk digital itu nggak ada syarat monetisasi seperti AdSense, nggak harus negosiasi dengan brands juga, tapi dari awal kita membangun audiens di sosial media, itu kita bisa jualan sebuah produk digital yang membantu audiens untuk memecahkan masalah mereka. Biaya produksi produk digital ini juga murah, profit marginnya juga lebih tinggi kalau dibandingkan produk fisik. Dan jual produk digital juga nggak harus repot mikirin packing serta pengiriman. Nah, teman-teman bisa manfaatkan platform seperti Link, Mayar, dan juga Tribelio untuk setup jualan produk digital secara cepat. Nah, untuk produknya bisa berbentuk e-book, template, e-course, atau apapun yang downloadable. Nah, jadi kita bisa mulai dulu sebagai content creator di niche yang kita kuasai, yang tentunya marketnya juga masih berkembang. Kalau sudah mulai terbangun, kita bisa mulai dapat income dari iklan, endorsement, atau affiliate marketing. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ doang. Kita bisa tawarin produk digital yang sesuai dengan kebutuhan target audiens kita. Dan kita bisa rilis lebih dari satu produk digital tentunya. Nah, sebelumnya saya udah pernah bikin beberapa video yang spesifik bahas produk digital serta strateginya. Kalau kalian belum pernah nonton, silahkan lanjutkan untuk nonton salah satu video yang ada di sini.